Shalom, Jemaat GSKI Betani, Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang sekota yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Selamat berjumpa dalam acara Masih Ada Tuhan. Hari-hari ini kita sering mendengar berita tentang kematian, baik itu di media sosial ataupun di dalam berita-berita yang lain. Karena ada wabah COVID ini, setiap hari begitu banyak orang yang mati, meninggal karena terserang virus ini. Ya, kalau kita melihat data-data yang ada, begitu banyak dalam satu hari, ratusan orang bahkan ribuan orang mati karena virus COVID ini. Nah, kematian ini ada sesuatu yang menakutkan tentunya bagi orang dunia. Karena bagi orang dunia kematian itu adalah akhir segalanya. Kematian itu adalah kegagalan, kekalahan. Tetapi bagi kita orang percaya, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian bukanlah kegagalan. Bahkan kita percaya bahwa kematian pun tidak bisa membuat rencana Tuhan gagal atas kehidupan umat manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak kita bicara tentang kematian. Ya, ada 3 macam kematian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kematian akibat dosa. Jadi 3 kematian ini semuanya berhubungan dengan dosa. Yang pertama kematian akibat dosa. Di dalam kitab Kejadian 2 dan kitab Kejadian 3 mengajarkan kepada kita bahwa kematian memasuki dunia ini oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran umat manusia atas perintah Tuhan, sehingga kemudian kematian ini mulai masuk ke dalam kehidupan ke dunia kehidupan manusia ini. Oleh karena dosa ini maka ada kematian secara jasmani. Oleh karena dosa ini maka ada kematian secara rohani, yaitu terputus hubungan kita dengan Tuhan, terputus hubungan manusia dengan Tuhan. Dan akibat dari ini semua adalah maut, yaitu penghukuman kekal yang ada. Itu sebabnya dikatakan upah dosa ialah maut. Di dalam Efesus 2 ayat 1-2 dikatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Memang di bagian lain firman Tuhan katakan, semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 2 dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Karena dosa maka ada kematian, dan kematian rohani selalu membuat orang cenderung untuk berbuat dosa, mengikuti jalan dunia ini, karena ada dikuasai oleh dosa. Maka ketika orang-orang dunia ini, ketika orang-orang mati di dalam dosanya, maka ini adalah sebuah kematian yang mengerikan karena ada penghukuman kekal. Tetapi puji Tuhan, syukur, karena kita tahu bahwa ada kematian yang justru bisa membawa kehidupan, pemulihan bagi umat manusia, yaitu kematian Yesus karena dosa umat manusia. Kematian yang kedua ini justru membawa kebangkitan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kasihnya akan dunia, akan umat manusia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia yang Allah sendiri harus turun menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia dihina, dianiaya, diolok, bahkan disiksa. Bahkan akhirnya harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Yang selalu kita peringati setiap tahun di dalam hari Jumat Agung. Bahkan Jumat Agung yang lalu kita merayakan meskipun secara online. Tetapi melalui kematiannya ini, dia menebus manusia dari semua dosa dan pelanggaran. Dia mendamaikan manusia dengan Tuhan. Dia mengalahkan, meniadakan kutuk dosa, yaitu kuasa maut. Karena segala sesuatu sudah digantikan dan ditanggung di atas kayu salib. Dia bukan hanya mematahkan kutuk dosa, yaitu kuasa maut, tetapi dia memberikan kehidupan yang kekal. Ketika dia mati untuk bangkit kembali. Ketika dia mati, dia memberikan kebangkitan, kehidupan bagi setiap orang, saudara dan saya, yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini, saudara sedang mendengar dan saudara belum mengerti dan belum mengenal siapa Yesus ini, dia adalah Juru Selamat umat manusia. Buka hatimu.
terima dia, percaya dia, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka engkau akan memperoleh kehidupan kekal yang dijanjikan itu. Efesus 2 ayat 3-6 berkata demikian. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Itu sebabnya bagi kita orang yang percaya, bagi kita jemaat GSKI Betani, kita tahu bahwa kematian secara jasmani bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi. Bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi awal dari kehidupan yang kekal. Kematian bukanlah kekalahan, tetapi kemenangan. Kematian bukanlah kegagalan, tetapi penggenapan rencana Tuhan yang memberikan kehidupan bagi yang percaya kepadanya. Yang ketiga, kematian ini bagian kita yang harus kita kerjakan, yaitu mati terhadap dosa. Inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang sudah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus oleh nyawa Tuhan, oleh darahnya yang luar biasa itu. Kita dipisahkan, kita bukan lagi menjadi bagian dari dunia ini. Kita ada dalam kerajaan terang. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kita punya peraturan kerajaan surga yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita sudah dikuduskan, dipisahkan dari dunia. Kita harus menjaga dan harus mati terhadap dosa. Roma 6 ayat 2 mengatakan demikian. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, sebagai umat Tuhan ada beberapa hal yang sehari-hari kita lakukan dalam kehidupan ini untuk menjaga supaya kita bisa mati terhadap dosa. Yang pertama tentunya kita harus punya satu kerinduan, kesadaran, dan kemauan yang kuat untuk kita ini hidup di dalam kekudusan. Makanya kita perlu setiap hari introspeksi diri. Merenungkan apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan. Dan kalau kita tahu bahwa itu adalah satu kesalahan, dosa masih kita perbuat, maka kita segera bertobat. Yang kedua yang sederhana yang kita kerjakan setiap hari. Isi pikiran kita dengan pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan selalu ajarkan kepada kita. Perkatakan selalu firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Berjalanlah, lakukanlah firman Tuhan. Itu yang kita kerjakan sehari-hari hanya karena kuasa firman Tuhanlah yang bisa mengubah hidup kita, yang bisa menjaga hidup kita tetap dalam kekudusan. Dan yang ketiga, puji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Roh Kudus-Nya diberikan kepada kita, menyertai setiap kita. Ketika kita tahu bahwa kita ini tidak berdaya, kita lemah. Kita mungkin seringkali mengalami kekalahan. Mungkin kita cenderung untuk berbuat dosa. Tetapi ketika kita andalkan Roh Kudus, ketika kita mempunyai kemauan, ketika kita mempunyai kerinduan untuk kita selalu hidup berkenan di hadapannya, maka kuasa Roh Kudus itu akan bekerja dalam kehidupan kita, memampukan kita, membuat kita bisa hidup berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu, saya sangat yakin dan percaya ketika badai COVID ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah peringatan keras. Bagi siapa? Bagi setiap umat Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan. Satu pemurnian bagi gereja Tuhan. Yang masih hidup dalam dosa. Yang memuaskan hawa nafsunya. Yang egois, yang serakah. Yang hidup sembarangan. Yang memandang rendah kasih karunia pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang tidak menghormati Tuhan. Yang tidak menghargai salib. Saatnya kita ini bertobat, mohon pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan menanggalkan setiap dosa-dosa kita, dan berusaha untuk hidup di dalam kekudusan. 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan demikian. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari, kekasih-kekasih Tuhan.
Dengarkan ketika Tuhan sedang memperingati kita, dan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, berusaha hidup dalam kekudusan, maka saya percaya, maka wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu. Tuhan segera memulihkan bumi ini. Tuhan segera memulihkan bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.